surga dan damainya bersama-sama kita semua. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu-waktu susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesua, namanya Yesua, nama Yesua yang menghibur hatiku. Namanya Yesua, namanya Yesua, nama Yesua yang menghibur hatiku. Nama Yesua yang menghibur hatiku. Nama Yesua yang menghibur hatiku. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur jikalau pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Kita masih sehat kuat. Semuanya itu karena anugerah yang diberikan oleh Bapa di surga bagi setiap kita. Dari tempat yang berbahagia ini, bersama dengan istri saya menyapa kita semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita menikmati kemurahan Tuhan. Jikalau minggu yang lalu kita sudah melihat dan belajar bersama-sama bukti orang yang berharap kepada Tuhan, yaitu di dalam kehidupannya itu ada satu kerinduan. Ya, seperti tadi pujian mengatakan di akhirnya itu sangat indah, ku haus akan firman-Mu. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, ini juga yang dikatakan oleh Bani Korah. Dia katakan di sana, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Elohim. Bapak Ibu, rusa itu sangat menanti-nantikan yang namanya air. Dan ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi seekor rusa. Ya, kalau tidak ada air, rusa ini tidak bisa bertahan hidup, Bapak Ibu, betul? Artinya seekor rusa itu akan bergantung sepenuh kepada yang namanya air untuk dia bisa minum, sehingga dia bisa melanjutkan perjalanannya. Demikian juga kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita. Kita harus senantiasa menyadari bahwa kita bergantung sepenuh kepada firman Tuhan. Kita bergantung sepenuh kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan tanpa Dia kita tidak dapat hidup, Bapak Ibu. Ya. Yohanes mengatakan, di luar daripada Tuhan Yeshua, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa. Kita akan belajar dari Mazmur 42 dan juga 43 saat ini. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 42 sampai dengan 49, Bapak Ibu, ini adalah lisan daripada Bani Korah. Ya, kita tahu Bani Korah ini di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 35, ini adalah pemimpin yang memberontak melawan Musa. Ya, ini adalah Bani Korah, seorang pemimpin, dan dia memberontak pada waktu itu kepada Musa, kepada kepemimpinannya Musa. Dan Bani Korah ini sendiri yang orang yang memimpin pemberontakan ini, dia terbunuh sebenarnya, tetapi keturunan-keturunan daripada Bani Korah
ya, ini tetap setia kepada Tuhan dan terus melayani Tuhan di bait suci. Ya, inilah yang menjadi keturunan daripada Bani Korah. Ya, dan kalau kita melihat di dalam 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai dengan 38, di sana Daud menunjuk orang-orang dari Bani Korah untuk melayani sebagai pemimpin paduan suara, dan mereka terus-menerus menjadi musisi di bait suci selama ratusan tahun. 2 Tawarikh 20 ayat 18. Sebelum kita masuk ke dalam Mazmur pasal 42. Dan Bani Korah bangkit berdiri untuk mempersembahkan pujian bagi Yahweh Elohim Israel di tempat pemujaan dengan suara nyaring. Nah, inilah tugas daripada Bani Korah, pemimpin paduan suara di bait suci. Kita belajar saat ini di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6 dan ke-12. Ayat yang ke-6 Mazmur 42 dari atas itu dikatakan untuk pemimpin musik nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi jelas penulis daripada Mazmur 42 ini adalah Bani Korah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim. Ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah pada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia. Ya, berharaplah kepada Elohim sebab aku senantiasa mau menyanjung Dia. Terus karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapan. Ya, luar biasa. 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia, karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, dari Mazmur 42 dan Mazmur 43, di sana Bani Korah menekankan kepada jiwanya, berharaplah kepada Elohim, berharaplah kepada Tuhan. Ada paling tidak 3 kali dia katakan di sini, di ayat yang ke-6 pasal 42 dan juga ayat 12, 43 di ayat yang ke-5. Berharaplah kepada Tuhan. Dan tema kita saat ini adalah berharap kepada Tuhan. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama, ya, dan menjadi cross check bagi saya dan juga istri seluruh sidang jemaat Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan atau hanya sebatas di lip service. Ya, sebab banyak orang semuanya karena Tuhan, berharap kepada Tuhan, betul, yes. Tetapi dalam prakteknya ada tidak kerinduan di dalam kehidupan kita. Seperti Bani Korah mengatakan seperti rusa merindukan air. Ada tidak ketergantungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa tergantung dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, itu senantiasa harus di dalam kehendaknya Tuhan. Kesadaran kita, oh Tuhan, semuanya kehendak-Mu lah yang jadi. Sehingga pemikirannya kita, kekuatannya kita, itu tidak ada apa-apa. Dan memang kita tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi sering sekali yang kita tampilkan dalam kehidupan kita adalah pemikirannya kita sendiri. Ya, kekuatan, merasa kita kuat. Wah, nanti Tuhan. Ya. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menyadari bahwa dia bergantung sepenuh kepada Tuhan. Yang kedua, minggu yang lalu, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan senantiasa menyanjung, memuliakan Tuhan. Melalui apa? Mulut, bibir, perkataan yang memuliakan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, kita akan melihat alasan kita untuk berharap kepada Tuhan. Ya, apa alasan kita untuk berharap kepada Tuhan? Atau kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Saya bertanya kepada anak muda Roberto, kenapa sih Roberto harus berharap kepada Tuhan? Karena kita manusia terbatas. Karena kita manusia yang terbatas, lemah, nggak mampu, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau David, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan.
sudutnya kita dulu bahwa hidup kita ini ditandai dengan tantangan masalah persoalan. Kalau sudah banyak tantangan, sudah banyak masalah, kita mau datang kepada siapa? Mau datang kepada keluarga kita boleh, yes, tidak ada masalah di sana. Tetapi apakah keluarga kita bisa selalu untuk menolong kita? No. Tidak bisa selalu menolong kita. Yang bisa menolong kita itu hanyalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Dan di sini juga yang dialami oleh Bani Korah 42 ayat yang keempat. Coba dan air mataku telah menjadi makananku sepanjang hari. Ada kesedihan yang dialami, ya, dan juga ada cemoohan-cemoohan dari orang lain. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi yang namanya penindas-penindas, bab di ayat yang ke-11 itu sangat jelas dikatakan, penindas-penindasku mencela aku dengan meremukkan tulang-tulangku. Ya, ketika kita menghadapi ocehan-ocehan, maka jiwa kita akan tenang ketika kita datang kepada Tuhan. Itu pasti, Bapak Ibu. Ya, ketika ada masalah, tantangan, mungkin masalah sangat menghantam sekali, berat sekali, seolah kita tidak mampu menghadapinya. Tetapi ketika kita terus berharap kepada Tuhan, kita mengangkat tangan menyerah kepada Tuhan. Coba diperhatikan Bapak Ibu, ketika kita mengangkat tangan, artinya kita menyerah, bukan? Pertanyaan saya adalah, siapa yang akan turun tangan untuk menolong kita, mengangkat kita? Tuhan akan turun tangan. Ketika Tuhan sudah turun tangan untuk mengangkat kita, akan berkemenangan. Air matanya kita akan digantikan dengan sukacita. Masalah persoalannya kita akan diberikan kita kemenangan. Tetapi sebaliknya, ketika kita nggak mau angkat tangan, dan mau angkat tangan nih, kita nggak mau angkat tangan, kerjakan sendiri. Sudah ada masalah, cari jalan sendiri. Sudah ada persoalan, usahakan sendiri. Dan mau berharap kepada Tuhan. Siapa yang angkat tangan kepada kita? Siapa yang angkat tangan kira-kira? Ya Tuhan angkat tangan. Kalau Tuhan sudah angkat tangan dengan kita, artinya apa? Ya udah, kalau bahasa Jawa bilang, sekarangmu dewe kan gitu ya. Semaumu saja. Kalau sudah semaunya kita mau kemana Bapak Ibu? Kita mau kemana? Tidak ada tempat pengaduan kita yang sungguh-sungguh bisa menolong kita, membebaskan kita, kecuali kepada Tuhan saja. Hanya Dia harapannya kita. Ya. Sedang jemaat Tuhan yang ada di sini, jangan takut dengan tantangan. Ya, jangan takut dengan masalah persoalan. Ya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan tolong kita. Menjadi suatu kesaksian yang nyata bagi kita. Tuhan tolong kita semuanya. Amin. Dari kesaksian yang hidup yang kita akan alami bersama-sama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Kita melihat dari Tuhannya sendiri. Karena Tuhan itu adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk kita harapkan. Satu-satunya pribadi yang layak kita harapkan. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi saat-saat ini ya. Masalah pandemi saat ini, berulang kali saya katakan, ini merisaukan, yang merisaukan juga ya. Tetapi kalau kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong, memberkati kesehatannya kita. Amin. Dengan kita mentaati setiap aturan-aturan yang ada. Karena kekristenannya kita, imannya kita bukan iman yang nekat-nekatan. Ya, tapi imannya kita adalah iman yang tertib. Karena Roh Kudus membawa kita kepada setiap ketertiban-ketertiban. Yang ke-6 pasal 42 Mazmur. Ya, berharaplah kepada Elohim. Sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia. Karena apa? Karena keselamatan ada di hadapannya. Karena keselamatan ada di hadapannya. Artinya keselamatan itu datangnya dari Elohim. Datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Bapa yang Maha Kasih. Di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach yang sudah berkorban bagi kita. Amin. Di dalam pemahamannya kita sudah tahu keselamatan saya datangnya dari Tuhan. Lebih spesifik, firman Tuhan katakan, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita
Bapa yang Maha Kasih itu, dia rela turun ke dunia ini untuk menyatakan satu visi penyelamatan bagi kita semuanya di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Itu jelas sekali. Ya, hanya di dalam namanya, kalau Kisah Para Rasul dikatakan hanya di dalam namanya saja ada keselamatan. Nama loh, nama. Ya, bukan sebutan, nama. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit bumi ini tidak ada nama lain. Nama ya. Tidak ada nama lain yang olehnya kamu diselamatkan. Dan ini kembali diakui oleh Bani Korah di sini bahwa keselamatan itu ada di hadapannya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekali, ya Bapak Ibu sekalian. Kita berharap kepada Tuhan karena Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita punya pemahaman bahwa keselamatan itu datangnya hanya dari Bapa Yahweh saja. Nah, di sana kalau dia di KJP dikatakan for their salvation on His presence. Ya, sebab keselamatan, for the salvation on His presence. Sebab keselamatan itu di hadapannya di depannya Tuhan, datangnya dari Tuhan. Keselamatan. Sebabnya kalau tadi di yang LAI itu tidak begitu dapat pengertiannya di sana. Di sana kan dikatakan sebab aku penolongku dan ya, tapi di sini dikatakan keselamatanku datang di hadapannya. Ada pemahaman dari Bani Korah bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan, datangnya dari Bapa di surga. Di ayat yang ke-12, ya, pemahamannya dia itu lebih memuncak lagi. Pemahamannya dia itu adalah di ayat yang ke-12, coba dibacakan 42 ayat 12. Langsung di bagian yang kesennya, sebab aku mau, David? Sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia. Karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. tadi di hadapan siapa? Yang ayat yang ke-6. Di hadapannya Tuhan, dari Tuhan. Ada suatu pemahaman bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-12 itu dia sudah akui bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu, yang sudah Tuhan berikan itu, sekarang ada di hadapannya dia. Dia sudah alami, dia sudah terima Bapak Ibu. Ya, begitu juga dalam kehidupannya kita. Ya, keselamatan kita sudah tahu, pemahamannya kita sudah tahu, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Sebabnya kita layak untuk berharap kepada Dia. Dan kita meningkat lagi pemahamannya kita. Keselamatan itu sudah ada dalam kehidupannya kita. Itu sudah menyatu dalam kehidupannya kita. Karena apa? Karena kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Ini sudah ada dalam kehidupannya kita. Nah, di dalam yang KJP dikatakan for the salvation of my pace and my God. Di hadapannya saya ada satu peningkatan pemikiran, meningkat. Setiap kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu, keselamatan itu sudah menjadi bagiannya kita semua. Kasih itu sudah ada di dalam kehidupannya kita. Kita terus berharap kepada Dia. Ya, itu sebabnya kita akan senantiasa menyanjung Dia, meninggikan Dia. Ya, Ratapan 3 ayat 24. Yahweh adalah bagianku, jiwaku berkata, oleh karena itu aku akan berharap kepada Dia. 23 dikatakan, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. 22, sebab kebaikan Yahweh tak pernah berhenti, karena rahmatnya tidak berkesudahan. Ya, Dia saja yang layak untuk kita harapkan. Kenapa kita harus berharap kepada Bapa Yahweh, kepada Bapa di surga? Yang pertama, karena ternyata kita hidup ditandai dengan banyak tantangan masalah. Ketika kita berharap kepada Dia, tantangan masalah kita akan dimampu kuatkan oleh Tuhan menghadapi masalah-masalah, dan kita menjadi pemenang. Ya, tidak lagi melihat masalah yang ada, tapi lihatlah Tuhan yang lebih besar dari setiap persoalan masalah yang kita punya. Yang kedua, karena Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang
layak kita harap. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Hanya Yeswaya pengharapan jiwa yang mati atas Golgota. Dialah gembala, dialah gembala dan penghibur teguh, Yesus harapan jiwaku. Damainya diberi, damainya diberi bagi tebusannya. Dia angkat bila ku jatuh dalam bahaya dan dalam peperangan. Yesus harapan jiwaku. Oh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku. Yesus harapan jiwaku. Naikkan syukur buat karya habis-habisnya kasih